Halo, sampai bertemu lagi sama saya Mr. Regade. Di sini saya ingin berbagi ilmu dalam mengolah data menggunakan pivot table. Selalu ada solusi dalam setiap masalah. Baik, teman-teman, sebelumnya kita mempunyai data di pelanggan, di mana dalam data pelanggan tersebut terdapat banyak field, banyak kolom-kolom yang saya miliki. Namun saya hanya ingin melihat 4 kolom saja yang ingin saya tampilkan, yaitu kolom nama, kolom alamat, kolom kota, dan kolom nomor telepon. Tentu teman-teman akan merasa kesusahan apabila melihat data begitu banyak, apalagi data ini jika jumlahnya ribuan. Namun dengan menggunakan pivot table, data tersebut akan lebih ringkas, akan lebih mudah, akan lebih cepat disajikan. Baik, kita langsung saja. Mari kita buat yaitu sheet baru di lembar kosong, dan pada lembar kosong tersebut biasanya saya menggunakan di kolom C5 untuk digunakan sebagai nanti lembar untuk mengolah data. Selanjutnya kita masuk ke menu insert. Nah, di menu insert di situ ada di sebelah kiri itu ada icon pivot table, kemudian klik icon pivot table tersebut. Nah, kemudian setelah itu kita akan mendapat tampilan create pivot table, di mana kita diminta untuk memasukkan ring yang akan kita jadikan pivot table. Kebetulan yang kita akan jadikan ring itu yaitu di mana ada data pelanggan. Kita masuk ke data pelanggan, kita klik data pelanggan, kita akan memasukkan semua field yang ada di data pelanggan dan semua baris yang ada di data pelanggan. Nah, di sini tertulis yaitu A1 sampai Z151, berarti barisnya ada 191 baris. Kemudian menggunakan eksternal data, tapi tidak, kita pakai data yang sudah ada. Selanjutnya kita taruh data tersebut di sheet 1, ya ini sheet 1, di mana posisinya di T5. Kita klik OK. Ya, akan tampil data seperti ini. Di mana di sheet baru tadi di posisi C5 akan keluar gambar di mana pivot table nanti akan kita tampilkan. Data-data kita akan tampilkan yaitu seperti data nama, alamat, dan nomor kota dan nomor GSM tadi. Kemudian di sebelah kanan ada pivot table field. Jadi field pivot table, field yang sudah ada kolom-kolom yang ada di data pelanggan tadi akan ditampilkan di sini. Mulai dari tahun mobil, nama customer, alamat customer, kota, kode, dan seterusnya sampai yang terakhir yaitu SBI last service, di mana data-data tersebut kita dapatkan pada data pelanggan. Jadi field-field tersebut merupakan kolom-kolom yang ada di data pelanggan. Jangan lupa kolom-kolom ini harus ada isinya, sebab kalau tidak ada isinya dia akan menolak. Kemudian di bawahnya terdapat 4 kotak. Kotak di mana pertama yaitu filter di mana nanti kalau kita ingin mensortir sebagian data yang kita inginkan, kemudian di row kita akan menempatkan field tersebut urutan sesuai dengan baris. Kemudian yang ketiga yaitu kolom, di mana kita akan menempatkan field tersebut sesuai dengan urutan kolom. Yang terakhir yaitu value, di mana untuk menghitung jumlah kolom atau jumlah baris yang ada dalam tabel tersebut. Kita langsung saja, seperti di awal, kita hanya membutuhkan 4 field. Pertama yaitu nama customer. Kita klik aja nama customer karena kita ingin menempatnya di posisi row, yaitu kita taruh di row. Nah, kita akan melihat nama customer. Kemudian yang kedua itu alamat customer. Yang ketiga kota customer, yang terakhir yaitu GSM. Ya, kita tempatkan posisi di bawahnya kota, kita lepas GSM, posisi di bawahnya kota ya. Untuk tampilan awal sebelum kita mendesain akan tampil seperti ini. Nah, kita tentu akan kesulitan jika membaca data-data seperti ini. Katakanlah ini di urutan pertama yaitu Andika Maeswara Wertita,
alamatnya blank, kemudian kotanya dan seterusnya. Karena di sini tidak dicantumkan kolom-kolomnya. Ini termasuk kolom apa, ini kolom apa, ini kolom apa. Nah, maka di sini di Qtable kita ada fasilitas untuk mendesain, yaitu di posisi desain. Kita klik di posisi desain. Nah, di posisi desain sendiri ada 4 kotak, di mana pertama yaitu subtitle, kedua grand total, ketiga report layout, keempat yaitu row row. Jadi mari kita coba untuk melihat layout yang akan kita tampilkan. Kita ingin menampilkan layout seperti baris ketiga, yaitu show in tabular form. Jadi formnya akan tampil seperti apa, kita klik seperti ini. Nah, kita akan melihat tampilan di pivot table kita tadi seperti ini. Kemudian di sini masih agak susah kita untuk menganalisanya. Kita urutkan ya, kita kembali ke sini ya. Karena masih ada baris kosong di antara nama-nama tersebut, maka kita kembali ke desain, kita remove baris kosong tersebut. Remove baris kosong tersebut. Kemudian subtotal kita tidak perlu membutuhkan penghitungan nama, tidak perlu dibutuhkan. Kemudian kita juga off-kan row and column. Nah, hasilnya akan seperti ini. Jadi di situ tertulis nama customer, alamat customer, kota, dan GSM. Nah, teman-teman, jika kita ingin mengetahui tahun berapa mobil customer tersebut, kita bisa menambahkan tahun mobil pada posisi filter. Coba kita tarik posisi filter. Nah, seperti ini. Kita akan mendapatkan di mana tahun mobil berada posisi di atas. Itu menandakan bahwa ini merupakan filter dari tabel yang ada duanya. Sebagai misal, kita klik aja, kita ingin tahu mobil tahun, ini terlalu panjang ya, sebentar, maaf. Ingin mobil tahun 2000. Oke, kita tahu mobil tahun 2000. Siapakah yang memiliki mobil tahun 2000 ya? Nah, ini orang-orangnya sebagai berikut. Nah, kita sudah tahu bahwa customer itu adalah Bapak Yusuf dan seterusnya dan seterusnya. Nah, dan apabila kita ingin merubah lagi, kita tinggal klik aja posisi sini, kita tahun berapa, kita pilih, kita centang, atau kita pilih semuanya aja. Kita pilih semuanya agar tahun mobil tersebut kita kelihatan. Nah, apabila kita ingin mengetahui posisi kota yang memulai mobil tersebut di mana, kita bisa masuk ke kota, kita klik posisi di atas tanda ke bawah, itu merupakan tanda filter, dan disebut kita bisa memilih. Jadi kita membutuhkan 4 field, yaitu nama customer, alamat customer, kota, dan GSM. Di mana masing-masing field tersebut mempunyai tanda kecil, yaitu tanda kecil panel yang disebut filter. Kita bisa memfilter, bisa melihat, bisa memilih dengan mengklik tanda tersebut. Katakanlah ini, kita bisa memilih, katakanlah si Bambang dan seterusnya, kita pilih satu atau kita pilih beberapa juga bisa. Kemudian alamat juga seperti itu, kota juga seperti itu, GSM juga itu. Jadi sangat mudah teman-teman kita untuk dapat mengolah data yang awalnya begitu banyak, begitu rumit, dan mungkin ada beberapa data field itu yang tidak dibutuhkan, dan kita hanya membutuhkan beberapa data saja seperti yang disebut tadi, yaitu nama customer, alamat, dan kota customer. Jadi itu bagaimana kita akan lebih singkat untuk mencari data yang dimana pada saat kita melihat tabel awal pertama begitu banyak, dan begitu setelah kita melakukan menggunakan pivot table akan lebih mudah. Dan untuk membuat tampilan ini menjadi lebih menarik, kita bisa masuk ke desain lagi. Ada beberapa tampilan, yaitu pivot table style. Stylenya seperti apa, kita bisa memilih sesuai dengan keinginan kita. Banyak sekali, mungkin ada sekitar 100 lebih nih file style-nya. Kita coba yang ini aja. Kita akan melihat tampilan data kita seperti ini, lebih menarik daripada yang sebelumnya. Dan jika kita berubah pikiran, katakanlah saya ingin merubah nama customer berasa di belakang dan seterusnya, dan kota di belakang, kita tinggal geser aja posisi di sini. Katakanlah untuk kota kita posisikan di nomor kolom ketiga.
kita taruh aja, geser ke 3, otomatis ke kotak ke pertama. Jadi otomatis kotak akan posisi berada di awal. Nah, di sini kita akan melihat di mana mereka yang berada di Bantul siapa sajakah, mereka yang di Sleman siapa sajakah, dan di Juda siapa sajakah. Nah, itu bagaimana cara kita untuk lebih mudah mengolah data, sebuah data yang dimana data tersebut awalnya tidak beraturan, awalnya begitu banyak, namun dengan menggunakan pivot table ini data tersebut akan kita gunakan lebih ringkas. Apabila kita ingin melihat layar ini menjadi lebih besar, maka kita bisa menutup pivot table fill yang ada di sebelah kanan itu menjadi hilang dan tampilan layar kita akan menjadi lebar, dan itu membuat kita juga lebih nyaman untuk melihat data-data yang ada. Jadi demikianlah singkat yang bisa saya berikan kepada teman-teman untuk dapat mengolah data, namun lebih mudah dalam mengolah data tersebut. Semoga tutorial bermanfaat dan semangat untuk kita semua. Selalu ada solusi dalam setiap masalah. Salam.